Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Hendra Korde. Guys, saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah seputar YouTube, pengertian YouTube, dan manfaat daripada YouTube. Dan yang kedua adalah seputar menjahit. Jadi pengertian menjahit dan manfaat daripada menjahit. Tapi yang pertama guys, saya akan membahas tentang YouTube dulu, karena ini pembahasan paling populer di negara ini, bahkan di manca dunia. YouTube adalah suatu media sosial. Saya bacakan ya guys ya, karena saya dapat informasi ini dari aplikasi Google Chrome. Jadi saya bacakan aja, nanti saya jelaskan satu persatu. YouTube adalah salah satu media sosial dengan situs website yang menyediakan berbagai macam video, baik itu video klip maupun film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna YouTube itu sendiri. YouTube ini guys sebagai tempat berkarya, terutama untuk anak muda seperti saya. Anak muda masih, katanya sih anak muda. Saat ini media sosial telah menjadi salah satu varian internet yang juga berkembang dengan pesat, khususnya di Indonesia dan negara-negara lainnya. Banyak yang menggunakan YouTube dengan berbagai macam video klip atau video-video yang dibuat dengan konten sendiri dengan sedemikian rupa. Jadi popularitas YouTube itu sekian meningkat di Indonesia hingga berpotensi menggantikan peran televisi sebagai media tempat warganet. Guys, memang tidak menutup kemungkinan tentang sebuah YouTube itu sendiri sudah menjamur di sini, bisa dikatakan tren lah, karena di YouTube itu kita bisa berkarya dan berinteraksi dengan dunia luar, baik itu di negara Indonesia kita sendiri ataupun di negara-negara lainnya, karena kita sendiri tidak akan pernah tahu informasi apa saja yang ada di negara-negara luar. Tapi dengan adanya YouTube kita bisa berinteraksi. Untuk jelasnya guys, saya bacakan lagi tentang manfaat daripada YouTube. Manfaat YouTube adalah memberikan layanan gratis. Guys, ingat, gratis. YouTube itu menyediakan layanan gratis. Jadi kita buat akun gratis. Yang penting ada kuotanya aja untuk buat akun, karena memang sesuatu itu harus modal dikit baru kita bisa memiliki hal yang sempurna. Guys, di sini memberikan layanan gratis. Jadi YouTube itu walaupun kita mengupload video atau membuat konten, itu tidak dikenakan biaya sama sekali sama pihak YouTube. Malah YouTube memberikan suatu apresiasi dari Google AdSense. Jadi intinya Google AdSense dengan YouTube itu bekerja sama lah, intinya itu dalam artian memberikan suatu apresiasi sebagai tambahan, karena konten kita itu banyak diminati dan banyak digemari oleh seluruh negara-negara, khususnya negara Indonesia dan negara-negara tetangga ataupun semua mancanegara, karena di YouTube itu linknya luas lagi. Linknya YouTube itu sangat luas. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi melalui mancanegara. Dan di YouTube itu juga ada pengaturan tentang bagaimana caranya mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Jadi pada saat kita membuat suatu channel itu, kalau seandainya kalian ingin channelnya itu dilihat oleh orang luar negeri, di luar Indonesia, maka ada pengaturan di pihak YouTube dashboard. Itu ada pengaturan tentang memakai bahasa Inggris. Kalian lihat sendiri nanti guys, dimana YouTube sedang menyediakan menjadi YouTube Studio Creator. Bagi teman-teman yang kurang paham dan sudah paham, alhamdulillah wasyukurillah, kalian sudah memberikan inspirasi buat saya, sekaligus untuk YouTube-nya keren YouTube, karena bisa menyalurkan setiap bakat yang dipendam oleh seseorang sehingga memberikan yang terbaik buat kita dan orang lain. Yang kedua
kedua adalah guys, manfaat yang kedua adalah bisa kita mendownload atau mengunduh beberapa video tertentu. Guys, kalau seandainya kita pribadi menginginkan suatu video, oh ini bagus videonya, oh ini bagus videonya, oh ini filmnya bagus, kita bisa mendownloadnya dengan secara gratis. Yang penting ada kuotanya. Di sini dengan cara mendownload di YouTube, dengan cara mendownload film di YouTube atau video di YouTube atau lagu-lagu di YouTube, semuanya serba di YouTube, kalian bisa ditonton nanti. Jadi sampai kalian unduh, jadi matikan data. Setelah diunduh, downloadnya, setelah download kalian matikan data, kalian bisa lihat tanpa harus menggunakan data. Dan yang ketiga adalah guys, mengakses dan berbagi informasi. Guys, di sini kita bisa mencari tahu apa-apa saja yang ada di dunia di luar Indonesia. Jadi kita bisa mengakses apapun itu. Hal yang sedetil-detilnya, hal yang sekecil-kecilnya di YouTube itu ada. Karena setiap manusia atau setiap individu itu semua berlomba-lomba untuk berkarya di dunia YouTube. Jadi kita berbagi informasi. Jadi informasi yang ada di luar negeri dengan di Indonesia, kita bisa tahu apa yang terjadi di luar negeri dan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita. Dan yang keempat guys adalah mengakses video streaming. Jadi video streaming ini ibaratnya secara langsung lah. Jadi kita di mana saja, walaupun kapan saja kita bisa melakukan streaming video secara langsung. Jadi langsung bisa dilihat sama pihak teman-teman kita. Oh, si Hendra Gordon itu sekarang lagi di siaran streaming, siaran video langsung. Jadi mereka rata-rata bisa komen ke laman kita, ke status kita atau ke video kita, dimana di pihak YouTube sudah disediakan. Kalau misalkan kalian mau subscribe, ya silahkan subscribe. Kalau kalian misalkan mau like, ya silakan like. Kalau kalian misalkan mau komen, ya silakan komen. Jadi komennya sangat berhati-hati karena nanti ditimbulkan adanya spam dalam hal dunia YouTuber. Oke guys, itu adalah salah satu yang saya tahu dan saya ngambil di aplikasi Google Chrome, dimana itu adalah pengertian daripada YouTube, sekaligus manfaat YouTube buat kita semua dan orang lain. Jadi buat saya pribadi terutama, dimana kita bisa berkarya dan selalu berkarya di dunia YouTube, karena ini adalah bakat yang terpendam. Jadi saya menyalurkannya lewat YouTube saja, dan untuk lebih lanjut saya akan terus berkarya dan selalu akan terus berkarya demi keinginan saya untuk menjadi seorang YouTuber atau yang menjadi seorang yang berkarya, berkreator lah, seorang editor, di mana kita memerlukan video itu harus diedit dulu, bukan langsung aja. Jadi kita diedit dulu, carikan yang terbaik buat teman-teman kita yang akan menonton video kita hari ini. Itu guys, itu adalah penjelasan dari seputar YouTube. Jadi pengertian YouTube dan manfaat YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam satu hati, Hendra Gordon. Yes, nanti kita akan membahas yang kedua setelah yang satu ini. Hendra Gordon. Jumpa lagi dengan saya, Hendra Gordon. Yes, yang pertama saya membahas tentang seputar YouTube, pengertian YouTube dan manfaat YouTube. Saat ini saya akan membahas tentang yang kedua. Yang pertama kan sudah selesai barusan. Sekarang saya akan membahas yang kedua tentang seputar jahit. Cara menjahit gorden itu sangat gampang dan sangat luas sekali. Beda dengan menjahit celana atau menjahit baju. Banyak keribetan, banyak ukuran.
Kalau gorden tinggal ukur tinggi, panjang, lebar, selesai. Tinggal lipit kanan, lipit kiri, jahit, selesai. Jadi sangat mudah sekali, karena memang menjahit gorden itu intinya treknya bukan bengkong-bengkong sih, bukan belok-belok sih sebetulnya treknya. Rata-rata gorden itu trek-treknya atau jahitnya itu lurus-lurus saja. Yang penting kita bisa memilah dan memilih bagaimana yang harus diluruskan dan harus dibelokkan. Tapi yang saya ketahui dan saya pahami tentang dunia gorden menjahit, saya juga dulu waktu sebelum buka toko gorden, jadi saya membeli mesinnya terlebih dahulu. Bisa dikatakan saya ini otodidak. Jadi saya tidak pernah belajar ke siapa saja, ke orang lain saya tidak pernah belajar. Saya belajar sendiri. Alhamdulillah saya belajar sendiri. Tapi satu hal yang saya ingat, saya belajar di YouTube. Satu hal yang saya ingat, saya belajar di YouTube. Terima kasih buat YouTube, kontennya bagus sekali. Good dari saya, sip dari saya, jempol dari saya. Bahkan kalau ada 10 jempol, saya pakai 10 jempol. 100 jempol, 100 jempol buat saya, buat kalian semua, dan buat teman-teman yang sudah memiliki konten di YouTube dan memberikan saya ilmu tentang cara menjahit gorden. Nah, di sini saat ini saya adalah menjadi seorang yang memiliki toko gorden sendiri, dan saya menjahit sendiri. Kalau dulu saya bilang cara menjahit gorden itu susah karena harus meluruskan dulu, tapi ternyata gorden itu sangat mudah cara menjahitnya, tidak pakai ribet. Tinggal pokoknya tips yang dari saya kalau misalkan gorden itu, yang pertama adalah bisa ngukur. Kalau sudah bisa ngukur, maka Anda bisa menghitung. Jangan dibalik. Kalau Anda bisa menghitung, belum tentu Anda bisa mengukur. Tapi kalau sudah Anda bisa mengukur, Anda bisa berhitung. Kenapa kok saya bilang seperti itu, guys? Caranya adalah yang pertama, harus bisa mengukur dulu, karena setiap ukuran itu memiliki perbedaan. Yang pertama adalah mengukur jendela. Jadi kalau misalkan mengukur jendela itu melebihi daripada, misalkan jendelanya 80 cm, kan jendelanya 80 cm, guys. Nah, ternyata kita tidak mengerti tentang bagaimana 10 cm itu, atau bagaimana 50 cm itu. Jadi kita harus tahu dulu 50 cm itu yang bagaimana, atau 10 cm itu yang bagaimana, atau 1 meter itu yang bagaimana. Jadi kalau cuma sekedar menghitung, itu gampang-gampang saja. Jadi kita harus tahu dulu cara mengukurnya. Kalau misalkan gorden 1 meter harus berapa. Jadi 1 meter itu ada berapa senti. Yang jelas mesti 100 senti, ada 1 meter. Dan begitu, guys, intinya seperti itu. Jadi dalam dunia gorden itu cara menjahitnya sangat gampang. Yang penting tahu dulu mengukurnya, tahu ngitungnya, baru kita mulai. Jahitnya aja apa? Jahitnya seperti apa kira-kira? Ya, jahit yang penting kita memiliki alatnya dulu. Seperti halnya saya dulu 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Dulu saya beli mesin jahit itu sekitar kurang lebih lah 2.900.000. Saya beli di Surabaya. Jadi selama 1 tahun itu tidak saya gunakan. Selama 1 tahun itu pula saya tetap tapi kerja di horden juga kerja, tapi tidak berani untuk menjahit. Karena kenapa? Saya tidak memiliki dalam artian saya tidak memiliki ilmu untuk menjahit. Tapi setelah lama-kelamaan saya menginginkan kok mesin ini, intinya mesin ini kok eman ya, sudah saya beli tapi ternyata tidak berguna juga. Satu hal yang saya ingat adalah saya melihat di YouTube. Coba saya mencari di pencarian YouTube cara membuat gorden, cara menjahit gorden, cara mengukur gorden, cara menghitung gorden. Nah, di situ semua ilmu itu saya dapat alhamdulillah di YouTube. Good luck untuk YouTube. YouTube akan semakin berkembang dan selalu berkembang di Indonesia dan di mancanegara. Terima kasih YouTube. Buat YouTube saya akan mengatakan
best, karena dengan YouTube insya Allah saya bisa menjahit dan memiliki toko seperti ini. Guys, cara menjahit tentang cara menjahit itu sebetulnya sih gampang, nggak pakai ribet. Kalau horden beda dengan penjahit celana atau baju, mereka kan harus motong dulu sesuai dengan ukuran. Ya perbedaannya sih kalau yang celana atau penjahit baju itu atau konfeksi atau tailor itulah namanya, itu rata-rata mereka punya mal. Jadi kalau horden itu tidak punya mal, jadi tinggal ukur karena memang sudah sediakan ukurannya. Horden itu disediakan tinggal tinggi kali lebar atau tingginya berapa, nanti dikali berapa, tinggal dijahit, selesai. Habis ini saya berikan salah satu tips cara menjahit dengan gampang, dimana menjahit itu harus tahu ukuran. Oke guys ya, terima kasih. Salam kompersa dari saya, kompak persahabatan dari saya. Mohon maaf agar kalau misalkan ada segala kekurangan, karena kekurangan ini adalah milik saya, kelebihan dan keistimewaan adalah milik Yang Maha Kuasa. Guys, semoga apa yang saya katakan barusan adalah memberikan suatu inspirasi buat kalian dan selalu berkarya di dunia YouTube, baik dunia medsos atau di dunia nyata. Jadi biarlah seimbang, baik kita itu di dunia nyata atau di dunia maya. Guys, kalau seandainya video ini bermanfaat, silahkan kalian share dan bagi di media sosial kalian. Kalau sampean suka, silahkan like. Kalau tidak suka, abaikan aja. Tapi jangan lupa subscribe walaupun tidak suka atau komen. Silahkan subscribe channel saya agar kalian bisa mengikuti channel-channel berikutnya tentang seputar gorden. Saya mohon diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hendra Gorden.